Kesultanan Banten dikenal di dunia barat sebagai Bantam. Adalah sebuah kerajaan Islam, pernah berdiri di wilayah Banten, DKI, Jakarta, dan Jawa Barat, serta Lampung. Kesultanan Banten berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Demak memperluas pengaruhnya di kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Ini juga berkat peranan dari Sunan Gunung Jati memperkuat pasukan Islam sehingga pasukan itu dapat membebaskan kekuasaan Portugis yang ada di Batavia, yang tentunya berkat pasukan koalisi yang dibentuk saat itu bersama pasukan dari Cirebon, dari Demak, akhirnya berkat izin Allah yang Maha Kuasa ternyata Batavia dibebaskan sehingga namanya berubah menjadi Jayakarta, dan pada akhirnya sekarang juga berubah menjadi Jakarta. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi dari terwujudnya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Kesultanan Banten pernah menjadi pusat perdagangan besar dan penting di Asia Tenggara. Dengan barang ekspor unggulan terutama lada, Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya di akhir abad 16. Masa Kesultanan Banten bila dihitung dari berdirinya 1526, maka pada tahun 2025 ini sudah mencapai 499 tahun yang lalu. Dan Banten sebagai daerah yang berada di jalur perdagangan internasional diduga kuat sudah memiliki hubungan dengan dunia luar sejak awal Masehi. Ada dugaan pada abad ke-7 pelabuhan Banten sudah dikunjungi para saudagar dari luar negeri. Bersamaan dengan itu barangkali Banten telah menjadi sasaran dakwah Islam. Dan menurut berita Torne Peres pada tahun 1513 di Cimanuk, sudah dijumpai orang-orang Islam setidaknya pada akhir abad ke-15. Islam sudah mulai diperkenalkan di Pelabuhan Banten yang berada di bawah kekuasaan Raja Sunda yang beragama Hindu, dan itu sudah terbukti. Dari sekelumit cerita yang ada di buku sejarah Cilegon ini, saya perhatikan bahwa Banten sebetulnya wilayah yang sangat menarik untuk dijadikan bahan kajian dan renungan untuk kita semua sebagai rakyat Banten, karena Banten sekarang ini sudah selain menjadi provinsi juga menjadi wilayah yang berkembang pesat. Dan selanjutnya masa kejayaan Banten ini ketika masa Sultan Ageng Tirtayasa, ternyata kejayaan Banten dalam dunia kemaritiman didukung juga oleh Gemah Ripah Laut Jinawi, karena ternyata Sultan Ageng Tirtayasa menjadikan Banten ini lumbung padi sehingga banyak yang berbelanja saudagar-saudagar untuk mendapatkan komoditas beras, yang akhirnya Banten ini juga menjadi pusat perdagangan bukan hanya beras, komoditi-komoditi yang lainnya, sehingga kemaritiman Banten itu didukung oleh berbagai sumber daya pangan, rempah-rempah dan lain-lain, sehingga akhirnya Banten juga menunjukkan sebuah kerajaan yang hidup dari sebuah upaya-upaya kemakmuran yang diperoleh dari pertanian, dari perdagangan, dan dengan piawainya Banten di dalam dunia kemaritiman semakin mendukung Banten tersebar luas. Bahkan Banten disinyalir memiliki duta besar di Inggris dalam rangka perdagangan kedua belah pihak mencari keuntungan, dikarenakan memang Banten saat itu juga berada di masa-masa kejayaan dan tentunya tidak menutup peran untuk hubungan dengan para raja-raja yang bisa berniaga dalam rangka memakmurkan kedua belah pihak. Selama hampir 3 abad, Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa. Namun di waktu yang bersamaan, penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Sistem perdagangan Banten adalah sistem perdagangan bebas, sementara VOC yang membayangi Banten adalah sistem perdagangan monopoli. Perang saudara dan persaingan perebutan sumber daya maupun perdagangan dengan kekuatan global serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya.
Kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 setelah Istana Suroswan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan. Untuk saat ini kita harus belajar dari berbagai kejayaan yang dicapai oleh Kerajaan Banten dengan sultan-sultannya yang piawai, sangat luar biasa, menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu perniagaan, politik, perang juga mereka kuasai. Sehingga yang harus kita pelajari sekarang adalah selain dedikasi kita tinggi untuk terus mempelajari sejarah bagaimana Banten mengalami sebuah kejayaan dan kemakmuran, maka saya berpesan untuk bisa nilai-nilai yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu kita untuk bisa ditiru, bisa diikuti, sehingga semangat untuk bekerja sama, bekerja keras, rela berkorban, dan menunjukkan tekad untuk berjuang menjadi yang terbaik itu seperti yang patut kita lestarikan di masa yang akan datang untuk para generasi muda Banten yang ada saat ini.